Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan memaparkan proyek kelas Manajemen Teknologi Inovasi kelas B dengan judul Evaluasi Peningkatan Keandalan Suplai Tenaga Listrik menggunakan FLISR atau Fault Location, Isolation, and Service Restoration dengan metode Balance Scorecard, studi kasus PLN UID Banten. Ini perkenalan dari kelompok 9, ada Pak Sasongko Aribowo, ada saya sendiri Muhammad Syarif Hidayatul Ansori, dan Pak Rian Andista Andriawan. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan, latar belakang, di mana dalam upaya memberikan mutu pelayanan yang baik kepada pelanggan, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Banten atau UID Banten berupaya meningkatkan keandalan suplai tenaga listrik, terutama dari sisi jaringan tegangan menengah atau 20 kV, mulai dari gardu induk sampai dengan titik transaksi sampai dengan ke pelanggan. Dalam upaya menjaga komitmen tersebut, maka performa dari PLN UID Banten sendiri diukur dengan KPI atau Key Performance Indicator yang dapat dirasakan langsung oleh pelanggan. Dalam hal ini adalah lama padam yang dirasakan oleh pelanggan karena terjadi gangguan atau outage dari sisi JTM. Berdasarkan data jumlah gangguan JTM selama periode 3 tahun terakhir, bisa kita lihat bahwa rata-rata durasi padam akibat gangguan JTM yang dirasakan oleh pelanggan di wilayah kerja PLN WIT Banten selama tahun 2023 adalah selama 88,92 menit. Dan ini naik dari tahun sebelumnya sebesar 63,95% atau realisasinya mencapai 53,88 menit per kejadian gangguan. Selain itu juga ENS atau Energy Not Served sebesar 1451 gigawatt hour, yang ini juga setara dengan 2 miliar berdasarkan tabel dari historical aplikasi korporat PLN, di mana secara secara kumulatif rata-rata durasi recovery time gangguan itu sendiri mengalami kenaikan ataupun perubahan signifikan. Tadi sudah disampaikan bahwa dari sisi gardu induk mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 63,95%, dari sisi gangguan penyulang naik sebesar 3,89%, sedangkan dari sisi gardu distribusi mengalami penurunan atau membaik secara perbandingan dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi finansial tadi disampaikan bahwa pencapaian dari energi no sales itu sendiri mencapai 82,33% atau tidak dapat terjual sebesar 1.451 gigawatt hour. Competitive advantage di sini terdapat sistem SCADA yang sudah terintegrasi dengan JTM, yaitu digunakan untuk pengelolaan dan penanganan kegiatan operasi, baik itu gangguan maupun kontrol untuk melakukan manuver. Dari kondisi existing tersebut, diupayakan untuk menurunkan durasi pemadaman akibat gangguan ataupun yang biasa disebut dengan sistem Average Interruption Duration Index atau CID, dalam upaya meningkatkan pelayanan serta menekan kerugian yang terjadi pada saat gangguan. CID ini terbentuk dari total durasi pemadaman akibat gangguan yang dirasakan oleh pelanggan yang terdampak pada periode tertentu. Solusi yang ditawarkan adalah dalam upaya untuk meningkatkan ataupun mengurangi durasi dari padam itu sendiri, perlu adanya program yang digunakan yaitu FLISR atau Fault Location Isolation and Service Restoration. FLISR ini berguna untuk sebagai aplikasi otomatisasi manuver pada jaringan distribusi berdasarkan kondisi pembacaan status SCADA secara real time, sehingga dengan kondisi real time tersebut dapat meminimalkan campur tangan operator dan diharapkan durasi padam menjadi lebih singkat dirasakan oleh pelanggan. Rumusan masalah. Berdasarkan dengan tingkat mutu pelayanan yang semakin tinggi dan ditambah dengan keterbukaan sistem pelayanan pelanggan, maka tentunya PLN dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan pelanggan, terutama percepatan recovery time. Untuk itu, dalam merumuskan masalahnya sendiri,
di sini adalah menggunakan balance scorecard, di mana balance scorecard di sini akan mengukur kinerja berdasarkan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk itu, seberapa besar kinerja dari Fleischer itu dapat kita ukur dengan menggunakan metode balance scorecard. Tujuan penelitian. Ada 2 tujuan penelitian dalam konteks tugas ini. Yang pertama adalah mengukur kinerja peningkatan keandalan PLN UIT Banten dengan menggunakan Fleischer, menggunakan metode balance scorecard yang meliputi 4 perspektif. Yang kedua, sebagai pendukung tujuan pertama, maka dalam hal ini kami sebagai penulis akan melihat pencapaian beberapa indikator umum yang merupakan standar pelayanan kelistrikan seperti SAIDI, SAIFI, dan ENS sebagai eh, tolak ukur pencapaian kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar kelistrikan dalam sebuah negara. Manfaat dari penelitian ada dua. Yang pertama sebagai bahan masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja PLN Banten menggunakan Fleischer. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja pelayanan pelanggan yang dilihat dari indikator SAIDI, SAIFI, dan ENS selama periode penelitian dibandingkan dengan target perusahaan di tahun 2024. Batasan masalah. Batasan masalah di sini kami ambil dua. Yang pertama adalah di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kinerja peningkatan keandalan Banten menggunakan Fleischer yang dipadukan dengan metode balance scorecard. Data primernya itu adalah kuesioner, wawancara maupun observasi, sedangkan data sekundernya adalah data kinerja korporat yang didukung oleh aplikasi korporat di tahun 2023 dan juga 2024, serta laporan keuangan perusahaan, di mana batasannya adalah penelitian ini dilakukan dari awal tahun 2024 bulan Januari sampai dengan akhir April 2024. Yang kedua adalah laporan keuangan di tahun 2023 yang digunakan merupakan laporan realisasi anggaran di tahun 2023 serta RKAP PLN UIT Banten yang sudah disetujui di tahun 2024. Bab 2, landasan teori. Eh, Masuk ke pengukuran kinerja, di mana di sini berdasarkan Mulyadi di tahun 2021 bahwa prioritas efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu dari Kaplan dan Norton dari tahun 1996, penilaian kinerja mengandung makna suatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu perusahaan berdasarkan standar-standar tertentu. SAIDI eh, adalah sebuah indeks keandalan yang digunakan untuk mengukur rata-rata lama waktu pemadaman listrik yang dialami oleh pelanggan dalam satuan waktu periode tertentu. NS di sini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah energi yang tidak dapat disalurkan kepada pelanggan. Kalau tadi SAIDI adalah waktu, di sini adalah besaran energi yang tidak dapat disalurkan kepada pelanggan dengan berbagai sumber atau alasan seperti gangguan dan lain-lain. Yang kedua adalah SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition, di mana SCADA ini adalah sebuah sistem kontrol komputerisasi yang digunakan untuk sebagai mirroring, sebagai pantauan dan juga sebagai kontrol proses secara real time. SCADA juga bekerja dengan mengumpulkan data dari sensor dan peralatan lapangan melalui remote terminal unit. Data ini dari RTU kemudian masuk ke master dan ditampilkan secara real time yang memungkinkan seorang operator dapat mengendalikan proses dari balik layar. Lalu Human Machine Interface atau HMI, di mana di sini sebagai penjembatan antara operator dan juga peralatan di lapangan yang mengantarmukai pengguna grafis untuk interaksi operator dengan sistem. Komponen utama dari SCADA adalah tadi supervisory control. Di sini berfungsi sebagai sebuah apa namanya komponen yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengontrol proses. Lalu data acquisition, di mana SCADA mengumpulkan data dari peralatan-peralatan yang sudah terinstall di lapangan yang terkoneksi dengan perangkat-perangkat di JTM yang di sini menarik berbagai status dari peralatan tersebut. Fungsi SCADA adalah sebagai pemantauan dan juga sebagai pengendalian. Setelah itu bisa juga digunakan untuk sebagai pemproses data
dan juga dari data yang diproses dapat kita gunakan untuk pelaporan dan juga selanjutnya bisa sebagai alarm untuk kondisi-kondisi tertentu. Flisser. Flisser ini merupakan fitur dari software SCADA itu sendiri, di mana perlu beberapa kriteria untuk mengaktifkan Flisser dan kondisi-kondisi tertentu yang yang diaktifkan secara real time. Sistem yang digunakan ini untuk mendeteksi, mengisolasi, dan memulihkan layanan setelah terjadinya outage atau gangguan pada JTM. Flisser dirancang secara otomatis sehingga mempercepat waktu pemulihan. Tahapan Flisser yang pertama adalah menentukan titik lokasi gangguan. Setelah gangguan ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria arus gangguan dan juga indikasi gangguan, lalu dilakukan selanjutnya adalah pengisolasian. Pengisolasian ini kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemulihan layanan dan juga semua ketiga aktivitas tersebut dilakukan secara otomatis oleh Flisser sesuai dengan coding yang sudah ditanamkan pada aplikasinya. Manfaat dari Flisser yang pertama adalah pemulihan layanan yang lebih cepat tanpa bantuan operator secara otomatis, lalu mengurangi jumlah pelanggan yang terkena dampak pemadaman, penghematan biaya operasional dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menuju titik-titik lokasi gangguan untuk manuver, serta meningkatkan keandalan kualitas layanan listrik yang diberikan kepada pelanggan. Balance scorecard di sini balance scorecard seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi dijelaskan juga di sini oleh Robert S. Kaplan dan David Norton, di mana balance scorecard sendiri adalah measuring performance in organization of the future, di mana studi yang dilakukan mereka ini dimotivasi oleh keyakinan bahwa model pengukuran kinerja perusahaan melalui akuntansi finansial tidak lagi memadai. Maka untuk itu balance scorecard ini menyajikan terdiri dari dua kata, yaitu kartu scorecard dan juga balance, yaitu keseimbangan. Di sini kemudian adalah beberapa perspektif yang dilakukan ada balance scorecard. Yang pertama adalah perspektif keuangan, perspektif pelanggan, yang kedua, yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran. Keunggulan dari balance scorecard adalah tidak hanya berfokus pada laporan keuangan semata, tetapi juga memberikan sejumlah ukuran yang berkaitan dengan pelanggan, proses bisnis internal, serta karyawan yang berguna untuk mencapai laba dalam jangka panjang. Lalu memberikan gambaran juga sebagai bentuk operasi perusahaan yang menyeluruh sehingga perbaikan dapat dilakukan di satu aspek sehingga tidak merugikan beberapa aspek yang lain. Yang terakhir adalah menyatakan berbagai elemen persaingan bisnis yang harus diperhatikan perusahaan dalam suatu laporan manajemen yang lengkap. Selanjutnya untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh Paria. Terima kasih. Sebelumnya, izin melanjutkan dari Pak Syarif. Yang berikutnya adalah bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Next. Jadi yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif. Jadi kuantitatif yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Jadi kita mulai dari rumusan masalah, kemudian kita kembangkan dengan landasan teori, dan kita rumuskan hipotesisnya. Kemudian kita ambil populasinya, kita tentukan populasi yang kita tentukan, untuk selanjutnya diambil sampel. Paralel dengan hal tersebut, kita juga melakukan pengembangan instrumen untuk dilakukan pengujian instrumen, sehingga didapatkan dari sampel dan instrumen tadi pengumpulan data. Untuk selanjutnya akan dilakukan analisis data dan dihasilkan kesimpulan atau saran yang diperlukan dalam penelitian ini. Next. Yang berikutnya adalah jenis dan sumber data. Jadi jenis dan sumber data di sini ada beberapa poin yang kita garis bawahi. Jadi untuk metodologi survei kita ambil dari lingkup manajemen, yaitu pegawai struktural di jaringan maupun operasi. Kemudian pegawai fungsional itu merupakan pegawai jaringan atau operasi yang bertugas di lapangan.
Dan yang terakhir petugas lapangan sendiri atau petugas pelayanan teknik atau operator dan lainnya. Dari tiga itu merupakan mewakili keseluruhan dari proses bisnis freezer ini. Nah, kemudian dari data kita juga mengambil ada 3 poin tambahan untuk data, yaitu data manuver jaringan untuk memastikan kinerja kita, kemudian data SAIDI seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu terkait SAIDI, dan terakhir data ENS, bagaimana energi not served yang kita muncul akibat gangguan. Next. Yang berikutnya adalah variabel penelitian dan definisi operasional. Nah, jadi di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada 4 poin terkait balance scorecard. Yang pertama dari sisi perspektif keuangan, tadi yang seperti yang dijelaskan di sini adalah mengukur ENS atau energy not served yang ditimbulkan akibat gangguan sehingga menimbulkan kerugian perusahaan. Murni bersifat angka yang menimbulkan kerugian. Kemudian perspektif pelanggan di sini kita ukur dengan menggunakan variabel SAIDI, yaitu indeks tersebut digunakan untuk industri listrik untuk mengukur keandalan layanan listrik. Jadi rata-rata pelanggan itu mengalami padam berapa menit dalam periode tertentu. Kemudian dari perspektif proses bisnis internal, kita menggunakan beberapa variabel. Di sini ada 3, yaitu nanti dari sisi peralatan, sarana prasarana, kemudian proses. Nah, untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kita menggunakan 2 variabel, yaitu kemampuan dan motivasi. Next. Nah, kemudian untuk metode pemilihan sampel. Jadi pada penelitian pada kali ini kita menggunakan rumus Slovin, dan kita tentukan kesalahan yang diinginkan sebesar 10%, maka kita menggunakan teknik simple atau random sampling, yaitu dengan rumus sebagai berikut, di mana N kecil merupakan sampel. Next. Kemudian adalah teknik pengumpulan dan tabulasi data. Nah, jadi di sini untuk teknik pengumpulan dan tabulasi data kita lakukan dalam beberapa hal. Di samping kita mengambil data secara kinerja tadi yang merupakan data manuver, data SAIDI, kemudian data ENS, kita juga lakukan teknik pengumpulan data, yaitu ada 3 poin. Yang pertama wawancara, yaitu kita menanyakan langsung kepada tiga golongan tadi yang masuk di awal tadi. Kemudian observasi, jadi kita juga melakukan pengamatan secara langsung terhadap pada saat kegiatan jalannya operasional. Kemudian kita juga membuat kuesioner. Kuesioner itu untuk memberikan atau menyebarkan pertanyaan kepada responden yang telah kita tentukan sebelumnya tadi. Next. Kemudian metode analisis data. Nah, seperti yang tertampil di sini, tadi ada 4 perspektif dari keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Kesemua perspektif tersebut memiliki sasaran strategis atau KPI yang jelas. Jadi sasaran strategis untuk keuangan adalah menekan kerugian, maka KPI-nya adalah ENS. Kemudian untuk pelanggan adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, maka KPI-nya adalah SAIDI atau System Average Interruption Duration Index tadi. Kemudian untuk proses bisnis internal, kita bagi menjadi 3 poin seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi dari kesiapan peralatan SCADA, kemudian kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung tersebut, dan kesiapan proses dalam rangkaian operasi dan pemeliharaan. KPI-nya pun kita buat seperti kesiapan operasi peralatan, kemudian kesesuaian data, dan kesiapan dari instruksi kerja dan SLA saat terjadi gangguan. Untuk perspektif yang terakhir yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, ada 2, yaitu dari pengembangan kemampuan dan keterampilan SDM, dan
pengembangan motivasi SDM. Nah, untuk KPI-nya sendiri, kalau dari kemampuan dan keterampilan, kita menggunakan workshop atau training sesuai dengan job desk masing-masing SDM. Jadi, kewajiban yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing SDM. Kemudian untuk KPI yang pengembangan motivasi adalah sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan pencapaian dari masing-masing SDM. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rian, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sasongko. Next, Pak Sarif. Terkait dengan analisis, yang pertama terkait dengan gambaran umum PLN UID Banten. Jadi PLN UID Banten ini adalah salah satu unit dengan pendapatan terbesar di Indonesia. Dikarenakan memang PLN UID Banten ini mempunyai pelanggan-pelanggan industri yang cukup besar, di mana PLN UID Banten ini menyumbang 9,8% pendapatan nasional. Sehingga PLN UID Banten ini kinerjanya sangat berpengaruh terhadap kinerja korporasi secara umum. Next. Ya, dilihat dari hasil distribusi, jadi rasio RC atau remote control di UID Banten ini sebesar 2,52. Hal ini dilihat dari banyaknya aset, yaitu sejumlah 2.270 buah, di mana sudah terkoneksi dengan sistem SCADA. Jadi total 6.125 buah CBO dengan sebanyak 683 buah LBS, semuanya sudah terkoneksi dengan SCADA dengan indeks sebesar 31%-nya sudah terkoneksi SCADA, kemudian untuk recloser 16%-nya sudah terkoneksi dengan SCADA. Next. Nah, kemudian terkait dengan sumber daya manusia, jadi tadi disampaikan oleh Pak Sasongko, kita bagi menjadi 3, yaitu manajemen resiko relatif yang terbagi menjadi manajemen dasar, supervisor atas dan supervisor dasar, kemudian petugas teknik dan operator atau dispatcher, kemudian yang terakhir adalah petugas pelayanan teknik. Yang semuanya ini kita lakukan survei nantinya dari berbagai jenjang pendidikan dari mulai SD sampai dengan S1. Next. Kemudian profil responden, next. Jadi profil responden tadi sesuai dengan rumus bahwa ditemukan atau didapatkan 81,55 sampel atau kita bulatkan menjadi 82 sampel, di mana secara proporsional terbesar adalah operator atau dispatcher karena yang melaksanakan pengamanan atau manuver jaringan adalah dispatcher atau operator. Kemudian 23% nantinya dari petugas pelayanan teknik, 26% dari manajemen, dan 18% dari petugas teknik. Next. Nah, kemudian dari profil respondennya dari jenis kelamin 87% sebagian besar adalah pria, 13% adalah wanita. Kemudian dilihat dari pendidikan yang mendominasi adalah SMK dengan 50%. Kemudian yang tersedikit atau terkecil adalah SD dengan 1%. Kemudian dilihat dari masa kerja 50% atau sebagian dominan adalah pekerja yang sudah bekerja selama 10-20 tahun. Kemudian yang terkecil adalah lebih besar atau lebih lama dari 20 tahun, yaitu 10%. Kemudian terakhir adalah antara pegawai tetap dan tidak tetap, di mana 77%-nya adalah pegawai tetap dan 23% adalah pegawai tidak tetap. Next. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perspektif keuangan. Next, Pak. Jadi tadi disampaikan bahwa perspektif keuangan kita akan melihat energi not self-serve-nya atau ENS. Dalam perspektif keuangan, indikator KPI utama yang relevan dengan masalah ini adalah ENS akibat gangguan, di mana jumlah gangguan per tahun, durasi rata-rata gangguan, biaya perbaikan gangguan, dan kerugian pendapatan akibat gangguan. Jadi pada periode 2024 sampai dengan bulan Mei telah terjadi 482 kali gangguan di UID Banten. Jadi hal ini sangat menjadi perhatian yang cukup serius mengingat banyaknya gangguan yang berpotensi meningkatkan ENS. Next. Nah, dari kinerja gangguan tadi 44%-nya itu dikarenakan oleh gangguan, kemudian 37,87%-nya adalah karena pemeliharaan, dan 17%-nya adalah force majeure. Jadi memang sebagian besar akibat gangguan. Nah, dari gangguan tadi kita juga bisa pilah-pilah lagi
Dari gangguan penyulang sudah 38,11%, pemeliharaan gardunya 24%, dan bencana alamnya 17,8%. Jadi gangguan distribusi merupakan penyumbang terbesar INS, mengindikasikan pemulihan gangguan secara otomatis dengan menggunakan freezer masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan beberapa improvement baik dari segi kesiapan equipment maupun terkait sumber daya manusia. Next. Kemudian yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Next, Pak. Jadi SAIDI, tadi disampaikan SAIDI adalah salah satu strategi kunci dalam perspektif ini, di mana PLN perlu mempercepat waktu perbaikan dengan meningkatkan efisiensi tim teknis, mempersiapkan peralatan dan suku cadang, serta mengoptimalkan sistem informasi untuk pelaporan penanganan gangguan. Nah, kemudian dari SAIDI tadi dampaknya adalah bisa kita ketahui dari tingginya recovery time, di mana beberapa faktor menyebabkan recovery time cukup tinggi ini adalah terjadinya out of service pada peralatan SCADA, sehingga lokalisir gangguan dilaksanakan secara manual oleh petugas yang di lapangan. Next. Jadi sampai dengan bulan Mei 2024, PMUD Banten memiliki target sebesar 36,92 menit per pelanggan, sedangkan realisasinya adalah 49,47 menit per pelanggan. Kerja SAIDI terbesar disebabkan oleh gangguan 45%, pemeliharaan 27%, dan force majeure 26%. Next, Pak. Nah, berdasarkan penyebab terjadinya SAIDI, penyebab terbesarnya adalah gangguan penyulang, di mana gangguan penyulang ini mendapatkan porsi 42,03%, kemudian gangguan distribusi adalah 2,32%. Nah, hal ini menyebabkan area improvement cukup terbuka pada percepatan pemulihan gangguan penyulang, sehingga diharapkan hal ini dapat menekan angka SAIDI yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta membangun customer experience yang positif dan kuat. Next, Pak. Nah, yang berikutnya adalah perspektif proses bisnis internal. Next. Jadi yang pertama terkait dengan kesiapan peralatan SCADA untuk mendukung implementasi freezer. Jadi kesiapan peralatan SCADA adalah faktor penting dalam penerapan freezer. Survei menunjukkan tingkat kesiapan peralatan SCADA mencapai 88%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peralatan SCADA siap mendukung fungsi freezer dari segi integrasi perangkat keras dan perangkat lunaknya. Dari distribusi jawaban responden pada variabel kesiapan peralatan SCADA ini, 50% responden menyatakan cukup, sementara 2% responden yang menyatakan tidak signifikan, dan sebanyak 41% menyatakan signifikan. Nah, nilai rata-ratanya adalah 3,52, nilai terendahnya adalah 3,33 pada item kedua, sedangkan nilai tertinggi adalah 3,65 pada item ketiga. Nilai terendah pada item seberapa sering peralatan SCADA memerlukan pemeliharaan untuk mempertahankan kinerja optimal dalam mendukung freezer menandakan adanya penurunan kinerja freezer akibat pemeliharaan SCADA yang kurang optimal, sehingga terdapat 3 responden yang menyatakan tidak signifikan untuk item pertama dan kedua, yaitu oleh petugas teknik dan operator yang memang merasakan langsung efek dari kegagalan fungsi SCADA. Perlu adanya perhatian khusus untuk mengoptimalkan pemeliharaan sisi SCADA. Next. Selanjutnya yaitu terkait dengan kesiapan peralatan SCADA untuk mendukung implementasi freezer. Jadi tingkat kesiapannya mencapai 84%, menunjukkan bahwa sebagian besar sarana dan prasarana sudah memadai untuk mendukung penerapan freezer. Kemudian dari distribusi jawaban responden menyatakan 63% responden menyatakan cukup, kemudian hanya 2% responden yang menyatakan tidak signifikan. Sedangkan 30% responden menyatakan signifikan, serta 4%-nya menyatakan sangat signifikan. Nilai rata-ratanya yaitu 3,36, nilai terendah sebesar 3,09 pada item kedua, sedangkan nilai tertinggi sebesar 3,65 pada item ketiga. Nilai terendah pada item seberapa sering peralatan SCADA memerlukan pemeliharaan untuk mempertahankan kinerja optimal untuk mendukung freezer, mengindikasikan bahwa cukup sering terjadi kegagalan SCADA sehingga mengakibatkan freezer gagal bekerja. Next. Dan yang terakhir di perspektif ini terkait dengan kesiapan proses dalam rangkaian operasi dan pemeliharaan SCADA. Dari sisi tingkat kesiapan mencapai 85%, menunjukkan bahwa sebagian besar proses sudah diatur dan dijalankan dengan baik. Distribusi jawaban, 59% responden menyatakan cukup, sementara 1% responden menyatakan tidak signifikan, 35% menyatakan signifikan, serta 5% menyatakan sangat signifikan.
Nilai rata sebesar 3,44, nilai terendahnya sebesar 3,26 pada item pertama, sedangkan nilai tertinggi sebesar 3,57 pada item ketiga. Nilai terendah pada item seberapa signifikan prosedur operasi saat ini mendukung keefektifan dan keandalan operasi SCADA mengindikasikan perlunya pembaruan SOP terkait dengan operasi dan pemerintahan SCADA. Berdasarkan pada penilaian masing-masing variabel perspektif proses bisnis internal di atas, total nilai keseluruhan mencapai 3,44. Nilai tersebut termasuk dalam kategori cukup baik, dengan catatan bahwa variabel kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi freezer masih perlu dibenahi lagi. Next. Dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Next, Pak. Yang pertama terkait dengan pengembangan kemampuan dan keterampilan SDM, di mana tingkat kesiapannya mencapai 97%, menunjukkan bahwa program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dilakukan sudah sangat efektif. Distribusi jawaban responden, 66% responden menyatakan signifikan, kemudian 23% menyatakan cukup, serta 11% menyatakan sangat signifikan. Nilai rata terbesar adalah 3,88, nilai terendah adalah 3,87 pada item ketiga, sedangkan nilai tertinggi sebesar 3,89 pada item kedua. Nilai terendah pada item seberapa efektif metode pelatihan yang digunakan dalam meningkatkan keterampilan praktis staf untuk mendukung implementasi freezer mengindikasikan bahwa responden membutuhkan sedikit penyegaran dalam pengembangan pengetahuan dalam implementasi freezer. Next. Kemudian pengembangan motivasi SDM dari tingkat kesiapan mencapai 94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan motivasi pegawai sudah berjalan dengan baik. Program insentif dan penghargaan bagi pegawai berprestasi dan lingkungan kerja yang kondusif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan motivasi. Dari distribusi jawaban responden menyatakan bahwa 54% responden menyatakan signifikan, kemudian 23% menyatakan cukup, serta 17% menyatakan sangat signifikan. Nilai rata sebesar 3,76, nilai terendah sebesar 3,37 pada item pertama, sedangkan nilai tertinggi sebesar 3,98 pada item kedua. Nilai terendah pada item seberapa signifikan kebijakan penghargaan saat ini dalam peningkatan motivasi staf mengindikasikan beberapa responden masih kurang puas perihal penghargaan untuk peningkatan motivasi kerja. Next. Dari sisi evaluasi peningkatan keandalan suplai tenaga listrik menggunakan freezer dengan metode balance scorecard. Next. Jadi evaluasi peningkatan keandalan suplai tenaga listrik menggunakan freezer dengan metode balance scorecard pada UID Banten menunjukkan hasil positif pada berbagai perspektif. Dari perspektif proses bisnis internal, kesiapan peralatan SCADA, sarana dan prasarana, serta proses operasi pemeliharaan menunjukkan kesiapan cukup baik. Meskipun ada ruang untuk perbaikan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, pengembangan kemampuan dan motivasi SDM, berada pada tingkat yang sangat baik yang menunjukkan bahwa investasi pada pengembangan SDM memberikan hasil yang signifikan. Untuk mencapai tujuan strategis secara menyeluruh, PLN UID Banten perlu terus mengoptimalkan setiap perspektif dalam balance scorecard tersebut. Upaya peningkatan pada setiap aspek ini akan berkontribusi pada keandalan suplai listrik yang lebih baik, peningkatan kepuasan pelanggan, dan pencapaian kinerja finansial yang lebih stabil. Dengan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif, PLN UID Banten dapat memastikan bahwa implementasi freezer berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan dan pelanggan. Next, Pak. Kemudian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Next. Dari sisi kesimpulan, terdapat 4 yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, dari perspektif keuangan, realisasi energi not sale mencapai 87,26% dari target yang ditetapkan sehingga menunjukkan upaya yang cukup efektif dalam mengurangi kerugian energi. Namun skor yang dihasilkan masih menunjukkan ada ruang untuk perbaikan dalam mencapai target yang lebih optimal. Kemudian yang kedua, dari perspektif pelanggan, realisasi SAIDI berhasil mencapai 98,32% yang mengindikasikan keberhasilan PLN UID Banten dalam meminimalisir durasi pemadaman listrik yang dirasakan oleh pelanggan. Skor yang tinggi menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam memenuhi harapan pelanggan terkait keandalan pasokan listrik. Kemudian yang ketiga, ada beberapa isu yang terungkap dalam perspektif proses bisnis internal, terutama terkait dengan kesiapan operasional peralatan SCADA dan instruksi kerja saat terjadi gangguan, yang masing-masing hanya mencapai 85,67% dan 85% dari target. Ini menandakan kebutuhan untuk peningkatan dalam manajemen operasional dan pelatihan staf.
Dan yang terakhir terkait dengan peningkatan pencapaian yang lebih tinggi dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana menunjukkan 95,5% dan 94%, komitmen terhadap pengembangan SDM dan pelatihan kinerja yang sesuai dengan pencapaian, yang sangat mendukung operasi yang efisien dan efektif serta pertumbuhan berkelanjutan. Next, yang terakhir terkait dengan saran. Ada 4 saran yang kami sampaikan di sini. Yang pertama, mengintensifkan teknologi deteksi dan diagnostik yang dapat mengidentifikasi dan meminimalkan gangguan sebelum terjadi berakibat luas guna lebih menurunkan INS. Meninjau kembali strategi pengelolaan resiko keuangan yang terkait dengan gangguan untuk memastikan penanganan yang lebih cepat dan efektif. Yang kedua, terus mengembangkan dan mengintegrasikan sistem respon pelanggan untuk mempercepat penyelesaian keluhan dan pemulihan layanan. Menerapkan program pelanggan loyal yang menargetkan peningkatan kepuasan dan retensi pelanggan berdasarkan feedback dan data keandalan layanan. Yang ketiga, memperbarui dan mengoptimalkan peralatan SCADA secara berkala untuk memastikan kesiapan dan responsivitas teknologi yang tinggi terhadap insiden. Mengembangkan program pelatihan rutin bagi operator untuk meningkatkan keahlian dalam mengelola dan merespon keadaan darurat menggunakan SCADA. Dan yang terakhir adalah melaksanakan inisiatif pembelajaran dan yang berkelanjutan untuk mengadaptasi perubahan teknologi dan perspektif industri guna memastikan keunggulan kompetitif SDM, meningkatkan kegiatan workshop dan pelatihan yang lebih spesifik terkait dengan kebutuhan operasional dan keandalan sistem. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.